Teman-teman, perkenalkan nama saya Dimas Dwi Hartanto, nomor absen 10 kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan membuat vlog tentang tumbuhan biji terbuka atau Gymnospermae dan tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae. Ayo kita langsung ke topik materinya. Yang pertama adalah tumbuhan Gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka. Gymnospermae adalah kelompok tumbuhan berbiji atau spermatopita yang bijinya tidak dilindungi oleh bakal buah. Ciri-ciri dari Gymnospermae adalah sebagai berikut. Yang pertama, bakal biji tidak dilindungi oleh bakal buah. Yang kedua, memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang ketiga, memiliki akar tunggang. Yang keempat, tidak memiliki bunga sejati. Gymnospermae dibagi menjadi 4 kelas, yaitu yang pertama Pinophyta atau tumbuhan kunjung, yang kedua Gingophyta atau tumbuhan ginggo, yang ketiga Cicadophyta atau tumbuhan pakis haji, yang keempat Gnetophyta atau tumbuhan melinjo. Sistem reproduksi Gymnospermae disebut dengan strobilus. Tumbuhan Gymnospermae tidak memiliki bunga, sporofil terpisah-pisah atau membentuk strobilus jantan dan betina. Di dalam strobilus jantan terdapat banyak antheridium yang mengandung sel induk butir telur. Di dalam strobilus betina terdapat banyak archegonium yang tiap-tiap bagian terdapat satu sel induk lembaga. Contoh tanaman Gymnospermae dan manfaatnya. Yang pertama, cemara digunakan sebagai bahan bangunan. Yang kedua, pinus getahnya pinus digunakan sebagai bahan pembuatan sabun dan cat. Yang ketiga, pakis haji digunakan sebagai tanaman hias. Yang keempat, tumbuhan jamia juga digunakan sebagai tanaman hias. Yang kelima, pohon damar digunakan sebagai bahan mebel. Kedua adalah Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Angiospermae adalah kelompok tumbuhan berbiji atau spermatopita yang bijinya dilindungi oleh bakal buah. Ciri-ciri dari Angiospermae sebagai berikut. Yang pertama, bakal biji dilindungi oleh bakal buah. Yang kedua, memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang ketiga, memiliki bunga sejati. Yang keempat, memiliki akar serabut dan akar tunggang. Angiospermae dibagi menjadi dua, yaitu dikotiledon atau dikotil dan monokotiledon atau monokotil. Struktur bunga pada tumbuhan Angiospermae sebagai berikut. Yang pertama, mahkota bunga sebagai perhiasan pada bunga. Yang kedua, kelopak bunga untuk melindungi bunga saat masih kuncup. Yang ketiga, putik sebagai alat reproduksi betina dan sebagai tempat bakal biji dan bakal buah tumbuh saat sudah dibuahi. Yang keempat, benang sari sebagai alat reproduksi jantan. Sistem reproduksi Angiospermae adalah dengan bunga. Di dalam bunga ada benang sari sebagai alat reproduksi jantan dan putik sebagai alat reproduksi betina. Cara reproduksi Angiospermae dengan benang sari yang jatuh ke kepala putik akibat oleh serangga, angin, atau air akan mengalami 2 kali proses pembuahan. Yang pertama, peleburan inti generatif akan membentuk zigot dan berkembang menjadi embrio. Yang kedua, peleburan inti generatif akan membentuk endosperma atau cadangan makanan pada tumbuhan. Contoh tumbuhan Angiospermae yang pertama pohon mangga, yang kedua pohon rambutan, yang ketiga pohon jeruk, yang keempat pohon jambu, dan lain-lain. Itu tadi vlog dari saya.
Bila ada salah kata mohon dimaafkan dan terima kasih sudah menonton. Dadah.